al-a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Ayat 61 ini tentang lagi-lagi bicara mahram dan non mahram ya. Suatu yang meskipun bicara sepertinya hanya tentang adab, tapi ini tentang boleh dan tidak, sehingga masuk kategori fikih juga. Ya. Jadi di ayat ini tidak ada halangan, artinya tidak ada dosa atau boleh bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, atau dirimu sendiri untuk makan bersama mereka di rumah-rumah yang ditunjuk itu ya. Apa? Ya di rumah bapakmu, di rumahmu sendiri, rumah bulikmu, palikmu baik dari bapak maupun dari ibu. Bulik palik tahu ya? Bulik itu apa? Ya bulik atau bude, nggak tahu. Ini harus disamakan dulu ini bahasanya ini. Kalau bule itu tante, guys. Eh? Kalau bule kan tante, adiknya ibu. Ya, maksud saya harus disamakan dulu. Belum tentu gitu di daerah lain itu. Kalau tempat kita begitu memang. Siap. Bule, bude, itu kan Cara Jawa bebek. bebek apa mana itu? Eh? Ya, Bebek. Kita samakan dulu nih, biar sama nih apa frekuensinya. Soalnya kadang sebutannya beda-beda. Soalnya kalau tante itu kan nggak peduli dari bapak atau dari ibu. Bahasa Sumatera ibungan. Kayak Ibungan ada. apalagi ini. Kayak di sini kan disebutkan tante perempuan dari ibu, tante laki-laki, om laki-laki dari ibu, om perempuan dari bapak, om laki-laki dari bapak. Tapi di situ kalau Jawa itu kan lebih kepada yang mana yang lebih tua. Kalau di sini kan nggak dijelaskan apakah adiknya ibu atau kakaknya ibu, nggak dijelaskan. Tapi kalau di Jawa, di tempat di Indonesia ini kan bule itu adiknya orang tua kita. Baik adik dari ibu maupun adik dari bapak. Kalau bude itu adik dari orang tua, kakak dari orang tua kita. Baik dari ibu maupun bapak nggak dibedakan. Palik itu adik lakinya orang tua kita. Pak D itu kakak laki dari orang tua kita. Sebenarnya lek sama D itu cilik sama gede. Jadi palik berarti bapak cilik. Pak D berarti bapak gede. Bulik berarti ibu cilik. Bude berarti ibu gede gitu. Ini bagi dulur-dulur yang dari suku lain ya. Pengertiannya begitu. Karena kita memang sedang hanya mempelajari itu aja hari ini, materinya santai. Jadi kalau di sini disebut abaikum bapakmu, ummahatikum ibumu, ikhwanikum saudara lakimu, akhwatikum saudara perempuanmu, akmamikum ummu. Kan gitu. Nah,
Ammatikum tantemu. Ini itu. Akhwalikum tantemu lagi. Kholatikum akhwalikum ini lagi, tapi dari ibu. Kemudian kholatikum tantemu dari ibu. Itu ya. Jadi bulik maupun bude. Jadi pertama abaikum bapakmu. Ummahatikum ibumu. Akhwanikum saudara lakimu. Akhwatikum saudara perempuanmu. Akmamikum pak dipalik dari bapak. Ammatikum bulik bude dari bapak. Pak D dari bapak ya. Bulik dari bapak. Gak karu-karuan. Akhwalikum palik maupun Pak D dari ibu. Kholatikum Bu D maupun bulik dari ibu. Itu. Auma malaktum mafatihahu. Atau rumah yang kamu memiliki kuncinya. Nah, ini belum tentu rumahmu loh ya. Kadang sampean punya rumah, punya kuncinya, itu rumahnya siapa kira-kira? Sampean kadang juga cuma pegang kuncinya, tapi gua ya. Nah, kira-kira rumahnya siapa yang sampean itu bukan rumah sampean, tapi kuncinya sampean bawa. Itu rumahnya siapa? Punya bos. Belum tentu kos juga. Kadang nunut. Rumah siapa lagi yang sampean pegang kuncinya? Tetangga yang nggak nempati, Gus. Ya, kita kadang dititipi tetangga juga bisa, ya kan? Pegang kuncinya. Oh, ini kalimatnya cuma kamu memiliki kuncinya. Soalnya yang rumahmu sudah diwakali buyutikum di atas. Berarti ini rumah yang auma malaktum mafatiha. Atau rumah yang kamu memiliki kuncinya. Intinya kalau kunci sudah diserahkan ke kita, itu kan orangnya percaya kita menjaga loh. Kita dipercaya untuk ya tidak kok menjual atau menyewakan, tapi dipercaya untuk masuk ke rumah itu. Bahwa kita amanah, nggak akan merusak, nggak akan ngapa-ngapain. Kalau sekedar makan di situ boleh lah. Itu intinya ini. Kadang kan kita juga penjaga rumah, janitor, pembantu kadang juga dikasih kunci. Tuh kan? Au sodiqikum atau rumah kawan-kawanmu. Nah, ini tapi ada syaratnya kalau diizinkan, kalau diundang, kalau diajak. Nah, kalau nggak diundang, nggak diajak, nggak ada izin terus nyelonong makan di rumah teman, nggak boleh. Itu adabnya kurang baik. Meskipun ditulisi warung pecel Madiun, tapi ya tetap harus izin. Itu di situ kan ada yang warung sebelah kiri, yang rumah sebelah kanan. Kalau warung bayar, kalau sebelah kanan rumah nggak bayar gitu. Caranya biar saman pinter, saman masuknya ke rumahnya pesennya pecel gitu. Jadi ini maksudnya ausodiqikum atau rumah teman-teman kalian itu rumah yang sampean dan saya diundang atau sedang bertamu. Tapi kalau nggak dikasih makan ya sudah, jangan berharap makanan. Jangan. Pokoknya zaman kalau bertamu jangan berharap dikasih makan, tapi kalau zaman ditamui usahakan untuk ngasih makan gitu. Ya, jangan dibalik. Kalau ditamui nggak ngasih makan, kalau bertamu berharap makan. Repot ini. Jadi zaman kalau bertamu jangan berharap bahwa nanti dikasih makan. Tapi kalau zaman ditamui upayakan nyuguhi makanan. Karena kalau dengan cara begitu enak kita. Artinya
lebih selamat, lebih aman. Saya punya banyak pengalaman gini loh. Jadi dalam perjalanan agak panjang gitu ya, misalnya di atas 2 jam gitu kan, jauh ya. Lalu kita di jalan itu belum makan. Terus kadang siapa anak-anak itu ngajak makan gitu, ngajak makan. Monggo bidar dulu. Ya di jalan maksudnya karena tadi berangkat belum makan gitu. Terus saya bilang, enggak lah, nanti kita disuguhi di sana kan nggak muat kalau kenyang gitu. Kalau nanti disuruh makan lagi di sana, kasihan nolaknya nggak enak. Kalau makan kok kenyang, sudah ada, usah beli nanti kita di sana aja. Itu. Ini artinya kita khusnudon orangnya beres kan gitu. Nah, begitu di sana dalam keadaan lapar, nggak disuguhi makan. Kebiasaan wes saya gitu itu. Jadi akhirnya setiap kali mau berangkat itu kalau mau perjalanan yang agak jauh gitu, wes lebih baik kita tidak berharap dikasih makan. Jadi itu lebih baik. Tapi kalau sampean jadi tuan rumah, ojo ngono rek. Kalau jadi tuan rumah itu kalimatnya jelas, hadisnya jelas. Fal yukrim dhaifahu. Orang beriman itu menghormati tamunya, termasuk diantaranya memberikan suguhan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi teladan seperti itu, ya, teladan seperti itu. Kalau ada orang bertamu, kita harus menyuguhkan yang terbaik, baik konsumsi, akomodasi, ya, karena itu termasuk hospitality, termasuk keramah tamahan dan pelayanan, ya. Nah ini penting kenapa? Supaya kita beda sama orang-orang barat sana. Orang barat enggak ada. Kalau enggak ada undangan dinner ya jangan berharap disuguhi makanan. Bertamu ya bertamu, mulia ya mulia, enggak ada disuguhi minuman itu. Boro-boro makan. Tapi kita beda. Kita ini bukan hanya tentang agama kita diajarkan untuk menghormat tamu itu. Bahkan tradisi kita pun sudah begitu. Jangankan ada apa-apa, atau artinya jangankan memang disengaja ditamui. Wong orang lewat di jalan aja kadang kita tawari, monggo mampir dulu. Kalau pagi, monggo sarapan dulu. Nah kalau ikut beneran gimana coba? Kan? Padahal awalnya hanya apa? Basa basi. Coba sampean lewat sawah, terlalu bapak-bapak petani itu lagi sarapan. Ya. Monggo, 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 ndek jariin. Mari, monggo sarapan riyin. Padahal dia mek sak piring iku digawani ambek bojone itu. Tapi dia tetap akan nawari satu keramah tamu. Tapi kalau misalnya benar-benar duduk makan ya diajak makan beneran. Gitu lah, apalagi di sawah gitu. Duh, itu. Nah, ini menunjukkan ajaran baik terutama bersosial secara ramah tamah itu diajarkan oleh banyak norma, baik norma tradisi kita maupun norma agama. Jadi kalimat maka di sini ausodiqikum atau rumah-rumah kawan kalian untuk makan di sana. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtatan. Tidak ada dosa, tidak ada halangan, tidak apa-apa kamu makan di sana. Baik sendiri, maksudnya hanya berdua atau bersama-sama. Itu. Jadi saya benar-benar menganjurkan untuk dulur-dulur kalau bertamu jangan berharap disuguhi. Supaya nanti kalau tidak disuguhi apa? Ndak gelo. Lebih jauh lagi bukan hanya ndak gelo tapi apa? Ndak nyondro. Tahu nyondro? Nyondro tahu nggak? Apa nyondro itu? Hah? Maido. Apa nyondro itu Nyopo, apa? Gus? Nyondro itu
Nyopo, ora nyopo. Ya Bukan mau ngomong. nyopo, bukan Pak D. Ini nyondro itu ngelokno, apa mencela, tapi dalam hati kadang. Dasar apa menuso ini jauh-jauh tamu dari jauh nggak disuguhi itu. Loh, jangan salah loh ya. Orang tidak nyuguhi tamunya itu nggak hanya orang yang nggak ngerti agama, orang yang ngerti agama. Loh, jangan saya pernah karena saya husnudon ya. Pertama itu husnudon kepada seorang kiai besar itu Pak Bakrul. Pesantrennya juga besar, ribuan nantinya. Saya itu ya namanya husnudon karena membaca sirah nabawiyah, kisah Nabi itu kan selalu ramah kepada tamunya dan selalu berusaha menyuguhkan makanan ketika ada tamu kan gitu. Akhlak Rasulullah kan begitu. Asumsi saya kalau dia seorang yang ngerti agama apalagi santrinya ribuan kan yo niru Rasul gitu loh. Lah kita sudah janjian mau bertamu, saya bertamu dari tempat saya ke tempat dia itu ya sekitar 4 sampai 5 jam lah. Artinya hampir setengah hari itu. Ya, perjalanan karena berangkatnya pagi, biar nyampe sana sesuai dengan jam yang ditentukan ya pagi nggak sarapan. Berangkat. Asumsinya mereka tahu bahwa kita jauh masa nggak disuguhi. Gitu kan. Nah ini karena saya yang mungkin keliru gerangsang. Ya itu tadi di perjalanan sebenarnya kita bisa beli makanan, tapi khawatir nanti nggak menghormati orang tersebut gitu ya. Khawatir nanti kalau makan itu udah kenyang kan enggak enak kalau enggak. Akhirnya wis nak nanti di sana aja masa kita enggak disuguhi. Ternyata enggak disuguhi. Boro-boro makan itu ya. Jadi kita dikasih aqua gelas itu satu edang kalau nggak salah itu. Jadi kita nggak boleh nyondro supaya nggak mencaci dalam hati. Itu apa Pak Budi? Jadi ada begitu itu. Pencet Gus. Makanya sampean dan saya ayo dibalik. Kalau kita jadi tamu, ayo pakai hadis yang menyatakan bahwa tamu itu mayat. Karena tamu itu mayat, ya diperlakukan seperti apa ya sabar, nggak boleh mencaci. Anggap itu sebagai penghapus dosa. Meskipun yang mereka salah ya nggak usah, oh dasar kalau beriman gitu kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir fal yukrim dhaifa, maka hormatilah tamu. Tapi kan tidak boleh kita kemudian mengatakan kalau sampean bertamu lalu tidak disuguhi itu dasar nggak beriman. Kalau beriman nyuguhi tamu, tidak boleh gitu. Kita memakai hadis yang menyatakan bahwa tamu itu mayat supaya kita sabar. Harusnya kalau kita itu tuan rumah, maka yang kita pakai mana? Tamu itu apa? Tamu itu raja. Kalau kita tuan rumah, itu loh. Maka caranya kita ya begini. Kita sekarang amalkan yang sebaliknya. Kalau kita tuan rumah, tamu itu raja, tapi kalau kita menjadi tamu, tamu itu ya supaya saling sabar. Tapi kalau yang jamaah kajian tafsir ini, ayo jadi yang benar ya. Ayo jadi yang benar. Nggak perlu jadi kiai atau ustadz untuk bisa menjadi orang benar dari hadapan Allah itu ya. Cukup dengan sampean mengamalkan apa yang Allah jelaskan dalam Quran dan hadis, sampean sudah menjadi orang yang baik. Karena kadang ya belum tentu tahu agama mengamalkan agamanya loh. Tuh. Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Jadi ternyata salam, mengucapkan salam itu bukan hanya tradisi. Bukan hanya tradisi. Coba kita inventarisir nih. Ucapan-ucapan salam di tiap desa, kabupaten, kota, negara apa aja coba.
Tempat saya mana, Pak? Kalau tempat saya nuwun, kula nuwun, itu salam itu. Salamnya orang Jawa. Tempat saya mana, Pak? Kalimatnya apa kalimatnya? Ini loh, fasalimu ini loh. Kalau di Islam kan assalamualaikum. Nah, kalau sama mana, Pak? Coba kita inventarisir. Beda-beda ini. Makassar, gimana kalau salam? Papua, gimana kalau salam? Coba, ayo. Kalau tempat saya, Kulon Wun. Nah, kalau sama tempat mana? Yang ini kita bicara daerah per daerah dulu nih. Ada yang beda? Di Australia, halo. Apa, Pak, Mbak Dia? Di Australia, halo. Halo? Ya. Anybody there? Gitu kan? Ayo, orang Delopo gimana? Lampung gimana Mas ini? Kalau Dolopo sama Gus, Kulon Wun. Oh, tak kira hello gitu. Ayo, Pak Bosman yang lain. juga Ini ada yang sederhana Gus, misalnya ku gitu ya. Apa Pak Budi? Ku gitu. Apa itu? Salam aja kalau saya dengar teman-teman dulu waktu saya masih di rumah kos itu. Kalau Ya. beri salam orang-orang teman-teman Bali, woi ku gitu. Gitu. Oh ya, ini saya baru dengar. Nggak apa-apa, kita catat perbendaraannya. Gitu ya. Oke. Ada lagi ayo. Yang beda. Kalau teman saya Kulon Wun. Nah, ini boleh saja. Orang Sunda gimana? Makassar. Kalau Makassar atau Bugis, tabe, Apa? tabe, Tabe. ye. Tabe. Ya. Makassar, Bugis. Kalau Lampung tabik pun, Gus. Apa? Tabik pun. Tabe pun. Kok mirip Makassar? Makassar tabe. Kalau orang Lampung tabe pun. Kalau sudah sampun ya balik ono. Tabe pun. Oke. Mana lagi? Loh, kita disuruh mengucapkan salam loh ya. Ada sampurasun itu Gus. Nggak tahu orang Sunda nggak ngomong kok, masa kita yang ngomong malah tuh. Mana ini yang Sunda ini? Banyak kok orang Sunda. Semende, Palembang gimana? Kalau ngucapin salam mau bertamu. Mana ini? Gak ada yang dari Semende ini. Kalau di Sunda itu bukan sampurasun, Gus, kalau bertamu tuh. Apa? Punten gitu. Punten. Nah, itu. Oh ya betul. Kalau Ini orang sampurasun bertamu nanti diketawain. itu makanya tadi itu yang ngomong Sampurasun itu Sunda Nah, KW. Pak, ini memang itu pengacau itu. Pak, makanya Pak Budi sok Sunda Pak Budi. Jadi yang asli apa tadi? Punten. Nah, Ya udah, sudah ngerti sekarang. Berarti kita punya apa tadi? Tabe pun. Punten. Kulon Wun. Nah, apalagi? Kalau di kampung saya Mana tetap ini Semende ini? Kalau di Aceh gini Bu Gus. Assalamualaikum, naureng. Nah, udah Ya. gitu aja sih. Nggak ada ucapan. Naureng. Oh, itu. Ada orang gitu. Oh, itu sama buku malam. Ya, hanaureng gitu kan? Itu maksudnya Iya, kan iya, Gus. anybody there? Gitu. Iya gitu Gus. Ya, kalau orang Delopok gitu ya, anybody there gitu. Jadi ada orang di dalam gitu. Hanaureng, assalamualaikum. Oke, jadi ada tambahan hanaureng ya. Oke. Apa? Orang Banjar ada? Ada Gus. Mas Muji. Pertama itu Kulon Wun. Apa? Setelah Kulon Wun kalau tidak ada jawaban Terus? pintunya kotak.
Oh, kalau nggak ada jawaban pintunya digedor. Maling namanya. Iya, Ngawur Mas Sur ini. Mas Sur Banjarnegara ini orang apa ini? Tak kira ada bahasa baru. Apa? Enggak apa-apa ya. Untuk kekayaannya. Ada lagi? Kalau zaman kecil dulu Gus, manggil nama, tapi tahu-tahu yang keluar bapaknya. Oh iya. Iya. Nama itu biasanya manggil nama bapak, jadi yang keluar bapaknya. Iya, betul. Ya, saya masih nunggu dari ini loh, Bu Aida atau Pak Syuaibi pas nggak hadir ini. Jadi pengen lihat dari yang dari suku Semendo ini loh. Kan beda-beda, enggak apa-apa ya. Jadi kita di Islam diajarkan Assalamualaikum. Maknanya adalah salam sejahtera untuk kalian. Ya wallah alam punten tabik pun punten. Atau tadi ana orang ya macam-macam. Jadi itu tetapi kena kita disatukan di dalam Islam dan insya Allah sesama Muslim kita mengucapkannya wajib mengucapkan apa? Salam. Fasallimu ala anfusikum karena itu merupakan tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Itu adalah penghormatan, itu adalah keberkahan dari Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati karena sedemikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya la'allakum taqilun agar kalian mengerti. Jadi betapa enaknya kita hidup dibimbing Allah dan Rasul-Nya, dulur ya. Hanya ucapan salam itu loh, cara bertamu itu kita dibimbing. Nah, jadi mulai dari hubungan antar lawan jenis sampai kepada pemerintahan, gimana cara memimpin hal-hal besar itu, sampai hal yang kecil, cara meludah aja kita diajarin. Islam begitu lengkapnya. Jadi kita beruntung sekali mendapatkan Islam sebagai agama kita. Ya, jangan malah merasa dikekang, malah enak kita ini disetir penuh. Tuh, sudah diberitahu mapnya utuh untuk menuju keselamatan di sisi Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Karena ini hari Senin, Bapak Ibu juga harus segera bekerja. Ya, sambil bekerja, banyak membaca asma Allah. Ya, sambil bekerja, banyak ingat asma Allah. Kerja keraslah, silakan. Tapi kata Allah, bersamaan dengan itu, fadhkurullaha katsiran. Banyak-banyaklah ingat Allah supaya apa? Nanti hasil kerjanya juga berkah. Selama kita bekerja juga diberikan Allah perlindungan, gitu. Dan hasil kerjanya juga berkah mardhatillah. Kalau kita barengi dengan banyak berdoa. Jadi itulah makanya di dalam SPMA kita diajarin Pak Guru Mokhtar untuk 3 ruang dan waktu. Bahwa ruang dan waktu kita itu hanya diisi, tidak boleh ya, bekerja, belajar, dan berdoa. Semoga Allah menghati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin wal ahya'i. Allahumma qina fi nadai du'afina fi nafa'ata wa lana fa'anta. Tabarik lana fi ma'afa'ata wa qina syarra ma qadaita. Astaghfirullah wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal muslimin muslimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Ya a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika min Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma afrigh lana sabra sabra min sanna. A'udzu billahi min syarri al darbi syahwa sul wadash. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa nara bil izzati wa sallallahu Bismillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rahmatullahi lana imaman wa nuran
وتوارثنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين